Selamat datang di ruang buku. Di akhir abad 20, industri manufaktur Jepang merajai dunia, terutama dalam bidang otomotif. Toyota berada di barisan terdepan dalam keberhasilan ini. Semua karena pengelolaan yang memiliki dasar filosofis yang kuat. Kali ini, ruang buku akan membahas buku The Toyota Way, 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. Buku ini ditulis oleh Jeffrey Kaliker, seorang profesor teknik industri di University of Michigan tahun 2004. Penulis meneliti Toyota selama puluhan tahun sebelum merangkum prinsip-prinsipnya dalam buku ini. The Toyota Way berkali-kali direvisi dan dicetak ulang, serta tetap menjadi referensi utama dalam studi lean manufacturing, manajemen operasi, dan budaya organisasi hingga saat ini. Buku ini juga telah diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia tahun 2005 dengan judul The Toyota Way, 14 Prinsip Manajemen dari Produsen Terhebat di Dunia, sehingga banyak digunakan di dunia bisnis, industri, dan akademisi Indonesia sebagai referensi lean manufacturing dan manajemen operasional. Lean sendiri bermakna filosofi operasional yang berfokus pada penghilangan pemborosan dan peningkatan nilai tambah bagi pelanggan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Sebagaimana judulnya, buku ini membahas 14 prinsip manajemen Toyota yang membentuk fondasi kesuksesan perusahaan tersebut. Terbagi menjadi beberapa bagian utama, buku ini menjelaskan filosofi, proses, orang-orang, dan solusi jangka panjang Toyota. Mari kita membahas secara singkat kandungan inti tiap bagian dalam buku ini. Pembahasan inti buku ini dibuka dengan menjelaskan filosofi Toyota yang biasa disebut Toyota Way. Toyota Way menggunakan keunggulan operasional sebagai senjata strategis seperti Toyota tidak hanya unggul karena budaya Jepang, tetapi karena prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di mana saja. Keunggulan operasional melalui lean manufacturing adalah kunci kesuksesan Toyota. Filosofi jangka panjang lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Berikutnya terkait prinsip Toyota yang pertama, filosofi jangka panjang. Toyota berfokus pada nilai pelanggan dan kontribusi sosial, bukan sekadar keuntungan. Keputusan dibuat berdasarkan misi jangka panjang, bahkan jika harus mengorbankan keuntungan singkat. Contoh, Toyota mempertahankan produksi di Jepang, meskipun biaya tinggi, untuk melindungi pekerja dan kualitas. Bagian selanjutnya membahas bahwa proses yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat. Pada bagian ini dijelaskan prinsip yang kedua, proses yang berkesinambungan menggerakkan masalah ke permukaan, bahwa continuous flow, aliran terus-menerus, mengurangi pemborosan dan memunculkan masalah lebih cepat. Dan dengan menggunakan push sistem tarik alih-alih push system untuk menghindari kelebihan produksi, kemudian dijelaskan lebih detail agar menggunakan sistem tarik untuk menghindari overproduksi. Dan ini menjadi prinsip yang ketiga. Poin pentingnya adalah produksi didasarkan pada permintaan aktual, just in time, dan juga mengurangi persediaan berlebih dan memastikan efisiensi. Prinsip dasar yang keempat adalah Heijunka, meratakan beban kerja. Hal ini bertujuan menghindari fluktuasi produksi. Contoh, produksi dalam jumlah kecil dan variasi yang seimbang. Prinsip kelima, membangun budaya, menghentikan proses untuk memperbaiki masalah seperti Jidoka atau otomasi. Mesin berhenti otomatis jika ada masalah. Kemudian penekanan bahwa kualitas lebih penting daripada target produksi. Prinsip dasar keenam, standarisasi tugas adalah dasar untuk perbaikan berkelanjutan, bahwa standar kerja memastikan konsistensi
dan memudahkan perbaikan atau kaizen, maka setiap karyawan mengikuti prosedur terbaik yang terus diperbarui. Prinsip ketujuh, menekankan penggunaan kontrol visual agar masalah tidak tersembunyi. Visual management seperti papan andon sebagai sistem pencahayaan yang memberi sinyal permasalahan secara real-time, serta penanda lantai yang membantu deteksi masalah secara cepat. Kemudian, transparansi dalam operasional. Pada prinsip ke-8, berhubungan dengan penggunaan hanya teknologi yang andal dan teruji, bahwa teknologi harus mendukung proses dan manusia, bukan menggantikannya. Toyota menghindari otomasi berlebihan yang tidak menambah nilai. Toyota selalu mengembangkan orang dan mitra untuk menciptakan nilai tambah. Maka pada prinsip ke-9 terkait pengembangan pemimpin yang memahami pekerjaan secara mendalam, pertama, pemimpin harus berasal dari lapangan dan menguasai proses inti, dan juga mereka bertugas mengajarkan filosofi Toyota kepada bawahan. Prinsip ke-10, mengembangkan individu dan tim yang luar biasa. Maka investasi dalam pelatihan dan pemberdayaan karyawan adalah sebuah keniscayaan, karena tim yang kuat dibangun melalui kerjasama dan tanggung jawab bersama. Pada prinsip ke-11, penekanan agar selalu menghormati jaringan mitra dan pemasok dengan memberikan mereka tantangan-tantangan. Untuk itu, Toyota membina hubungan jangka panjang dengan pemasok, dan pemasok didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi. Pemecahan masalah secara berkelanjutan termasuk poin penting dalam Toyota Way. Maka pada prinsip ke-12 diajarkan untuk melihat sendiri, untuk memahami secara mendalam, yang biasa disebut Genchi Genbutsu. Karena solusi harus berdasarkan observasi langsung di lapangan, bukan asumsi. Maka manajer harus pergi dan lihat lapangan atau disebut gemba. Prinsip ke-13 terkait pembuatan keputusan perlahan melalui konsensus implementasi cepat. Konsensus atau disebut nemawashi memastikan semua pihak setuju sebelum keputusan dibuat. Setelah keputusan dibuat, eksekusi harus cepat. Prinsip keempat, belas berisi motivasi agar menjadi organisasi pembelajar melalui refleksi dan perbaikan. Hanse atau introspeksi dan kaizen atau perbaikan terus-menerus adalah kunci evolusi Toyota. Dan setiap kegagalan dianalisis untuk menghindari pengulangan. Kesimpulan dari Toyota Way dalam buku ini, pertama, menggunakan Toyota Way untuk mengubah perusahaan. Prinsip Toyota dapat diterapkan di luar manufaktur, seperti layanan, kesehatan, dan lain-lain. Dan transformasi membutuhkan komitmen jangka panjang dan perubahan budaya. Poin penting terkait Toyota Way. Toyota menggabungkan efisiensi operasional dengan penghargaan kepada manusia, fokus pada continuous improvement dan respect for people. Prinsip-prinsipnya bersifat universal, tetapi membutuhkan disiplin tinggi. Penerapan di dunia modern, terutama konsep Jidoka atau otomasi, kini dipadukan dengan teknologi seperti IoT, Internet of Things, sensor yang mendeteksi kegagalan mesin, AI, machine learning, prediksi kerusakan sebelum terjadi, cobot atau kolaboratif robots, robot yang bekerja berdampingan dengan manusia. Demikian ulasan singkat Ruang Guru untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.